Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nurisa Sulfanabila dari kelas T4H dengan NIM 233147071111057. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi ujian akhir semester saya pada semester 4 di mata kuliah keamanan komputer. Di sini saya akan membahas materi 14 yaitu manajemen insiden keamanan. Nah, di sini akan berisikan teori, lalu pembuktian atau contohnya, serta mitigasinya. Nah, yang pertama, apa itu manajemen insiden keamanan? Manajemen insiden keamanan adalah proses terstruktur untuk menangani dan mengelola dampak dari insiden keamanan informasi dengan tujuan meminimalkan kerusakan dan mempercepat pemulihan layanan. Manajemen insiden adalah proses penanganan kejadian yang bisa membahayakan data atau sistem organisasi. Nah, misalnya seperti ketika data penting tiba-tiba dikunci oleh hacker dan kita tidak bisa mengaksesnya. Untuk mencegah kepanikan, kita perlu punya prosedur atau SOP yang jelas. Nah, untuk SOP-nya nanti kita akan membahasnya juga. Nah, lalu di sini kita memiliki standar internasional yang digunakan. Yang pertama ada ISO atau IEC 27035, yaitu panduan dari Badan Standar Internasional untuk menangani insiden digital. Lalu yang kedua ada NIST SP 800-61, di mana ini adalah buku panduan dari Amerika untuk menangani insiden komputer. Nah, yang pertama tadi ada ISO atau IEC 27035, di dalamnya menjelaskan langkah-langkah umum penanganan insiden. Lalu yang kedua ada NIST SP 800-61, di mana panduan dari pemerintah Amerika Serikat tentang cara merespon serangan cyber. Nah, intinya keduanya mengajarkan kita untuk siap menghadapi, mendeteksi, menanggulangi, dan belajar dari insiden yang terjadi. Lalu ada alur prosesnya, yaitu yang pertama ada persiapan, yang kedua ada detection dan analis, lalu ada containment, eradication and recovery, lalu ada listen learn. Nah, persiapan ini melatih tim dan membuat rencana. Lalu untuk detection and analysnya, menemukan insiden dan menganalisis dari dampaknya. Lalu ada containment, eradication, and recovery, itu untuk mengisolasi sistem yang terkena dan memulihkan datanya. Lalu yang terakhir ada listen learn, di mana melakukan pembelajaran dan memperbaiki SOP untuk kedepannya. Nah, di sini ada studi kasus serta SOP yang akan kita bahas. Nah, di sini saya membahas kasus dari ransomware Pusat Data Nasional Sementara PDNS pada Juni 2024 berdasarkan ISO 27035. Nah, pada nah pada Juni 2024, server milik Pusat Data Nasional sempat lumpuh karena serangan ransomware. Penyebabnya ketika seorang pegawai mengunduh software bajakan dari internet yang ternyata berisikan virus. Akibatnya data terenkripsi, lalu sistemnya lumpuh, dan layanan digital sempat terhenti. Kenapa sih ini bahaya? Karena ini bisa menyebabkan file penting disandra dan tidak dapat dibuka lagi. Lalu jika tidak ada backup, maka data akan hilang dan dapat terkena denda hukum serta kepercayaan publik yang menurun. Nah, lalu ada simulasi SOP untuk penanganan insiden. Yang pertama ada incident detection, yaitu IDS mendeteksi traffic outbound SMB anomali. Lalu ada alert level critical, dikirim otomatis ke security engineer on data. Lalu yang kedua ada incident notification, operator melaporkan ke incident response koordinator atau IRC. Lalu notifikasi dikirim ke tim IRT via secure message. Nah, lalu yang ketiga ada trick. Ini adalah klasifikasi insiden di mana ada high priority dengan impact high dengan urgency high. Lalu ada cakupannya seperti server PDN zone 1 dan 2 terpengaruhi. Lalu yang keempat ada analyze,
di mana ini sampel file.inc dianalisis dengan malware sandbox. Lalu ada payload teridentifikasi sebagai varian lockbit modifikasi. Lalu yang kelima ada containment, uh, isolasi logical network segment zona 2, lalu ada disable semua CMD traffic via internal firewall. Lalu ada yang keenam ada eradication dengan forensic endpoint di mana ditemukan sumber .exe. Lalu hapus registry, persistence, flush schedule, task berbahaya. Lalu yang ketujuh ada recovery di mana restore dari offline backup. Lalu integrity check dengan SHA-256 verification. Lalu yang kedelapan ada reporting, di mana incident log, serta forensic snapshot disimpan ke repository internal. Lalu yang terakhir ada lesson learned, di mana SOP diperbarui, seperti software whitelisting diaktifkan. Lalu internal memo diterbitkan terkait larangan penggunaan software bajakan. Nah, bisa disimpulkan yang pertama itu SOP yang bisa dilakukan itu yang pertama sistem keamanan mendeteksi aktivitas yang mencurigakan. Lalu yang kedua ada admin melaporkan ke tim tanggap insiden, lalu ketiga tim menilai tingkat bahaya dan mengisolasi jaringan, lalu yang keempat virus dibersihkan dan server dipulihkan dari backup, lalu yang kelima semua langkah dicatat dan SOP diperbarui agar lebih siap untuk kedepannya. Nah, lalu di sini kita ada upaya mitigasi serangannya dan pembelajaran. Yang pertama melakukan endpoint security di mana mengimplementasi EDR atau endpoint detection and response seperti CrowdStrike atau Sentinel-1. Lalu kedua ada network hardening di mana sekresi FLAN, role Denny all outbound SMB. Lalu ada backup dengan sistem 321 backup di mana 3 salinan, 2 media berbeda dan 1 offsite. Lalu yang keempat ada user policy di mana implementasi grup policy disable di mana .exe dari USB atau removable. Lalu ada awareness, pelatihan simulasi insiden dan phishing test berkala. Lalu ada access control di mana role based access control RABAC di mana jangan memberikan admin privilege ke user biasa. Lalu terakhir ada logging di mana centralized logs SIEM dengan alert real time. Nah, sebelumnya di sini bisa disimpulkan agar kejadian serupa tidak terulang itu bisa dilakukan pencegahan dengan membatasi penggunaan software bajakan dan awasi akses internet. Lalu yang kedua, lakukan backup rutin, minimal 1 salinan disimpan di luar jaringan. Lalu gunakan sistem deteksi otomatis untuk mengawasi aktivitas mencurigakan. Lalu yang keempat, melakukan latihan keamanan secara berkala untuk pegawai. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwa manajemen insiden keamanan adalah bagian penting dari perlindungan sistem informasi. Tanpa prosedur yang jelas, sebuah insiden kecil bisa berubah menjadi bencana yang besar. Melalui studi kasus ransomware yang menyerang pusat data nasional, dapat dipelajari bahwa serangan bisa datang dari kesalahan sederhana, seperti menginstal software bajakan, yang ternyata isinya virus. Deteksi cepat dan SOP yang baik sangat menentukan keberhasilan pemulihan sistem. Lalu yang terakhir ada evaluasi dan perbaikan SOP setelah insiden sangat penting untuk mencegah kejadian terulang. Lalu dengan mengikuti standar seperti ISO atau IEC 27035 dan ISTSP 800-61, organisasi dapat merespon insiden dengan sistematis, meminimalkan kerusakan, dan memastikan sistem kembali berjalan secepat mungkin. Nah, jadi perlu diingat bahwa ini bukan soal apakah insiden akan terjadi, tetapi seberapa siap kita untuk menghadapinya, seberapa siap kita akan mencegahnya, terus
menemukan jalan keluarnya, seperti itu. Jadi, mungkin cukup sekian video dari saya. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.